Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Eksekutor Smartphone Riau. Nah, kali ini saya tidak bahas kasus, melainkan saya mau review apometer ataupun multitester ataupun alat ukur teknisi handphone ya. Ini boxnya kurang lebih seperti ini boxnya. Nih, tipenya itu YX393. Ini harganya lebih kurang sekitar 200 ribuan ya, tergantung lokasi. Jika sobat berminat bisa pesan ke saya ataupun bisa beli sendiri di toko online ataupun offline nya. Nah, kelengkapannya itu adalah hanya kabel dan user manual. Nah, kita abaikan user manualnya. Ini kabel tidak bisa dipakai untuk teknisi handphone ya, karena ujung jarumnya ataupun ujung kabel propnya ini tidak runcing. Jadi di sini kita coba saja lakukan percobaan pertama, bukan untuk ngecek handphone ya, kita lakukan pengukuran ataupun uji coba apakah apometer ini bagus atau tidak. Setahu saya dari dulu tipe ataupun merek Helles ini adalah brand yang bagus dan sangat recommended ya untuk teknisi, baik itu teknisi elektronika ataupun teknisi handphone. Nah, di sini ada buzzer, di sini ada kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K, kali 10K. Nah, kebetulan ini sudah ada baterainya ya sejak dibeli, jadi tinggal tes saja. Untuk buzzernya tidak terlalu kuat, jadi tidak terlalu bising ya, hanya sebatas pendengaran saja, tidak berisik. Dan ini untuk kali satunya kita coba kalibrasi itu dengan melagakan ataupun menggandengkan kedua ujung kabel positif dan negatif propnya. Ini kalau kali satu boleh kita rapatkan jari ya. Nah, kita putar ke kanan untuk memposisikan jarumnya itu ada di 0. Sepertinya kabelnya kurang bagus ini ya. Jika sudah 0 seperti ini, bisa dilihat ya. Jika sudah 0 artinya bisa dilakukan pengukuran. Untuk pengukuran pertama kita ukur dioda. Nah, kebetulan kali satunya ini berbeda dengan apometer lain, tidak bisa menyalakan LED, hanya bisa mengukur dioda saja putus atau tidak. Ini saya hubungkan positif ataupun anoda dan katodanya itu di negatif, dia akan bergerak, itu artinya dioda normal. Jika saya balik dia tidak bergerak, itu artinya juga normal. Namun jika dibolak-balik dia bergerak ataupun tidak bergerak, itu artinya mengalami kerusakan, putus ataupun bocor. Oke, kita coba cek komponen yang bernama LED ataupun lampu LED, apakah dia nyala atau tidak. Nah, bisa dipastikan lampu LED-nya tidak nyala. Ini artinya apometer ini tidak bisa digunakan untuk menyalakan lampu LED ya. Bisa dilihat kali 10-nya pun tidak bisa. Berbeda dengan apometer yang sebelumnya, ini sudah sedikit bermasalah. Ini ukurannya juga jauh berbeda ya, lebih kecil. Baterainya masih ada. Kita coba saja dulu. Yang kita coba lakukan pengukuran apakah masih bagus atau tidak aponya. Oke, masih bergerak. Kita coba nyalakan LED.
apakah lednya putus. Ternyata lednya putus ya, lednya putus. Kita coba led yang lain. Lednya bagus nggak ya? Oh, ini lednya bagus, yang ini lednya bagus. Ini dikali 1. Oke, kita coba di sini tadi dikali 1 ya, kita abaikan yang kedua. Kita coba lakukan pengukuran ataupun pengecekan kali 1. Ternyata lednya tidak nyala ya. Coba kita tes di kali 10 HFE, katanya di sini bisa nyala, bisa ngetes led. Kita coba di sini, nggak bisa juga ya. Di sini juga tidak bisa. Nah, artinya hanya sebatas mengukur saja ya, putus atau tidak. Kalau dia dibolak-balik tidak bergerak artinya masih normal. Kalau dia bergerak artinya putus ataupun bocor. Oke, kita lanjut mengukur tegangan baterai. Kita ukur tegangan baterai. Ini ukurannya 15 volt. Kita cek di 5 volt saja, di settingan 5 volt power supply. Kita hubungkan hubungan negatif di negatif dan positifnya di positif. Ternyata kalau diukur di apu manual untuk tegangan itu sama pada umumnya ampermeter ya, tidak pas, kurang lebih hanya sekitar 4,8 volt saja. Bisa dilihat ya, jarumnya hanya 4,8 volt, itu artinya kurang lebih 5 volt. Sekarang kita lakukan pengecekan tegangan AC, tegangan listrik. Itu kisaran 220 ke 240 volt AC. Sekarang kita cek ukur. Ini bisa dilihat ya, tegangannya ada di 200 volt AC, artinya turun sekitar 20 sampai dengan 40 volt AC, masih kategori normal. Selanjutnya kita lakukan apa lagi ya, kita tes ukur elko, apakah bisa dia kalau pakai buzzer seperti itu. Dia kalau dikali 1 bergerak sedikit, dia akan bergerak banyak ya. Kalau dikali 10 semakin tinggi dia akan bergerak semakin tinggi pula. Bisa dilihat ya tanjakannya. Begitu cara mengukur elko ya, bagus atau tidak. Bisa lihat lompatannya ya, dia naik lalu turun, itu artinya elko nya normal. Oke, menurut saya untuk ampermeter ini sangat bagus ya. Walaupun tidak bisa menyalakan LED bukan berarti tidak punya kualitas, akan tetapi untuk kebutuhan teknisi ini cukup membantu. Hanya dengan mengganti kabelnya dengan dengan kabel prop yang mode jarum seperti ini, runcing ya, itu bisa digunakan untuk pengecekan komponen pada handphone. Nah, kalau tidak salah ini baterainya hanya 1. Kita coba buka saja ya untuk memastikan baterainya 1 atau 2.
Kita coba buka. Ternyata baterainya ada 2. Satu baterai untuk biasa pantas LED nggak mau nyala ya. Ternyata ininya cuma 1. Dan baterai petak 9 voltnya ada 1. Ini MADN nya masih Helles ya, masih bawaan pabriknya. Nah, kelebihannya yang lain, untuk penyangganya bisa digantung, bisa ditaruh di bawah ya, bisa di setel sesuai dengan keinginan. Ini tadi bisa untuk ditaruh di sini, baru kita turunkan sedikit, taruh ke atas. Ini posisinya untuk digantung di atas. Nah, saya letakkan di atas saja dan saya kunci agar lebih gampang melihat dan tidak memakan tempat ya. Bisa dilihat di atas saya gantung seperti ini, sangat mantap ya. Untuk kelas apometer, untuk harga yang tidak terlalu mahal ataupun tidak terlalu murah, medium lah bisa dibilang ya. Untuk apometer Helles biasanya saya menggunakan Winnar. Berhubung ini jarumnya sudah rada-rada error, jadi saya putuskan untuk mengganti agar pengukuran lebih akurat, tidak salah, dan tidak bolak-balik mengecek apakah jarumnya benar atau salah, atau menggeser-geser jarum secara manual. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jika berminat bisa menghubungi saya di WhatsApp ya, nanti saya sertakan link WhatsAppnya di deskripsi. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like and share, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.